Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Sudah diberi pupuk, namun tanaman tetap kerdil, bercak daun tetap ada. Masalahnya bisa jadi bukan di pupuk, bisa jadi masalahnya pada hujan yang sering kita anggap sepele. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih pengaruh hujan asam terhadap kesuburan tanah. Di video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan bedanya hujan dan hujan asam dan bagaimana proses pembentukan hujan asam. Sebaiknya teman-teman tonton dulu supaya video ini mudah dipahami. Linknya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Oke teman-teman, hujan yang turun ke bumi biasanya kita menganggap sebagai air yang jatuh dan membasahi tanah. Atau bisa jadi kamu anggapnya 1% air, 99% kenangan. Fokus. Kita lanjut belajar dulu. Nah, teman-teman, air hujan yang jatuh ke bumi biasanya bukan hanya air hujan biasa. Nah, biasanya hujan ini kita sebut sebagai hujan asam. Hujan asam ini itulah yang menyebabkan pupuk yang kita berikan kepada tanah itu tidak ada fungsinya. Kira-kira kenapa begitu? Jadi, hujan asam itu tidak hanya mengandung air atau H2O, tapi juga mengandung asam kuat yang merusak tanaman, khususnya juga unsur hara tanah. Kira-kira kenapa dia merusak unsur hara tanah? Nah, teman-teman, hujan asam ini mengandung asam kuat yang kita sebut sebagai H2SO4 atau asam sulfat dan HNO3 atau asam nitrat. Nah, kenapa dua unsur ini menyebabkan kerusakan unsur hara tanah? Jadi, H2SO4 dan HNO3 yang turun bersama air hujan ini mengandung ion H+. Ingat, ion H+. Nah, ketika ion H+ ini jatuh ke tanah, dia itu sifatnya sangat toksik. Ya, bisa dibilang lebih dari pelakor. Karena apa? Dia itu tidak hanya berhasil menggantikan posisi, tapi dia berhasil memusnahkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, kita lihat kenapa demikian. Jadi, ketika hujan asam turun, ion H+ yang biasa kita sebut sebagai kation ini hadir dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika ion H+ ini meningkat jumlahnya di tanah, maka pH tanah itu akan semakin menurun. Diingat, kalau pH tanah menurun, maka sifat keasamannya semakin tinggi. Nah, ketika keasaman tanah semakin tinggi, maka ini akan mengganggu keseimbangan dari ion-ion yang berada pada unsur hara makro tanah. Jadi, teman-teman, adanya ion H+ ini itu akan mengganggu kenyamanan dari unsur hara makro seperti ion Ca2+, Mg2+, K+, dan lain-lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, hadirnya ion H+ ini itu akan menyebabkan adanya leaching atau pencucian unsur hara makro tanah. Jadi kamu bayangkan dia bersihkan senyawa-senyawa yang berasal dari unsur hara makro tanah ini. Nah, teman-teman pasti pernah dengar istilah KTK atau kapasitas tukar kation. Nah, sebelum kita lanjut di sini, teman-teman sebaiknya siapkan kertas dulu, tulis reaksi sederhananya supaya gampang dibayangkan. Jadi, pada reaksi kapasitas tukar kation ini, ion H+ ini akan menggantikan kation yang ada pada exchange site. Nah, seperti kita ketahui, pada exchange site ini, kalsium itu terikat pada tanah. Jadi, ketika kalsium terikat pada tanah, lalu ion H+ ini hadir. Nah, kalsium yang sudah terikat pada tanah ini, bentuk ionnya kan Ca2+. Nah, ketika hadir ion H+, maka Ca2+ ini digantikan posisinya oleh H+ ini. Nah, maka terbentuklah H yang terikat pada tanah, sedangkan Ca2+-nya itu terlepas dari exchange site tadi. Begitu juga dengan Mg, magnesium yang awalnya terikat pada tanah. Ketika adanya H+, maka H+ ini akan menggantikan posisi dari Mg2+ yang terikat pada tanah tadi. Sehingga yang terbentuk H yang terikat pada tanah, sedangkan Mg itu terlepas jadi Mg2+. Begitu juga dengan kalium. K yang awalnya terikat pada tanah, ketika hadirnya ion H+ ini, maka ia akan menggantikan posisi dari K+. Sehingga yang terbentuk H terikat pada tanah, sementara K+ itu terlepas dari tanah tadi. Sehingga ion Ca2+, Mg2+, dan K+ itu terlepas dari exchange site. Nah, lalu
semuanya digantikan posisinya oleh H tadi. Sehingga CO2+ ini, Mg2+, dan K+, itu dibersihkan atau tercuci dengan sendirinya. Nah, teman-teman bisa bayangkan keadaan tanah tanpa kehadiran unsur hara makro tadi. Karena kalsium, magnesium, dan kalium tadi sudah tergantikan posisinya dengan ion H+ tadi. Nah, lalu bagaimana keadaan tanaman kita tanpa unsur hara makro ini? Ya pastinya terganggu. Kita tahu kalsium itu berfungsi pada pembentukan dinding sel tanaman. Sehingga tidak adanya kalsium, maka otomatis ujung daun akan mati. Pembentukan akar tanaman juga akan lemah. Begitu juga dengan tidak adanya magnesium. Magnesium itu berfungsi pada proses fotosintesis, sehingga tidak adanya magnesium maka pasti klorofil akan gagal terbentuk. Daun akan tumbuh bercak. Begitu juga ketika kalium tidak ada. Kalium itu membantu metabolisme, sehingga tidak adanya kalium ya otomatis metabolisme tanaman terganggu. Nah, ketika metabolisme tanaman terganggu, maka daun akan menjadi kering, gugur, dan tumbuh bercak kuning pada daun. Sehingga teman-teman, ketika kita melihat persoalan seperti ini, masalahnya tidak selalu pada pupuknya. Mungkin curah hujannya yang terlalu tinggi atau bisa jadi hujannya bukan hujan biasa, tapi hujan asam yang baru saja kita bahas. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching.